Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bakalan ganti fan laptopnya merek HP ya, dengan fannya. Oke. Pertama, lepaskan baterainya terlebih dahulu. Oke, baterainya kita lepas. Terus kita buka dua baut ini. Dua. Oke, untuk baterainya sudah terlepas. Kita taruh ke pinggir. Lanjut kita lepaskan DVD si harddisknya dengan cara copot ini, taruh di sini. Lanjut lagi kita lepaskan RAM dengan cara pencet begini. Oke, RAM 1. Lanjut kita lepaskan RAM yang kedua. Oke, untuk WiFi juga kita lepaskan kodengnya, kita lepaskan terlebih dahulu. Untuk bautnya ya sediain wadah biar bautnya nggak hilang. Oke, kita siapin. Lanjut lagi untuk yang ini, awalnya CD-ROM ya, ini sudah diganti pakai HDD-KD. Untuk harddisk yang kedua, untuk harddisknya ini bautnya kita lepas. Oke. Nah, ini tampilan harddisk HDD-KD nya. Lanjut kita buka lagi seluruh bautnya, pastikan semua bautnya terbuka. Untuk bautnya pinggir-pinggir itu biasanya berbeda dengan yang ini ya. Posisi bautnya itu agak sedikit panjang untuk bagian pinggir. Ini pendek dan panjang. Selain dari 3 ini itu biasanya bautnya panjang. Oke, panjang. Oke. Nah, yang untuk khusus 2 ini nih bautnya juga berbeda. Itu bautnya pendek sendiri ya. Ini untuk tipe laptop HP Pavilion 4 ya.
Lanjut, sudah dipastikan semua bautnya terbuka, balik remote-nya, kita balik. Ini yang punya BTS ya. Nah, untuk keyboard kita congkel pada bagian ini, congkel untuk melepas keyboardnya. Oh, ini masih ada bautnya yang nempel ya. Oke. Oh iya, ini masih ada ya, nih bautnya masih ada yang nempel. Maaf, lupa, masih ada satu baut yang belum kebuka. Nah, dan ini juga. Oke, kita balik lagi, kita lepas si keyboardnya dulu. Oke, si keyboardnya udah lepas, lepaskan si fleksibelnya. Keyboardnya sudah terlepas, pinggirkan dahulu. Lanjut kita buka si covernya. Nah, untuk cara buka covernya ini ya cukup di ini aja ya, di sisir di bagian pinggirnya seperti ini ya. Oke. Ya, hati-hati, pelan-pelan saja. Tuh. Nah, ini harus kita copot. Ini yang menempel ke touch ininya dan tombol. Kita copot terlebih dahulu. Oke, ini sepertinya ada bautnya lagi ya. Kita cek dulu. Tidak ada, tapi masih lengket. Wah, cukup lengket ya pada bagian sini. Oke, sudah terlepas. Nah, ini yang perlu kita lepaskan di bagian ke power. Oke, untuk bagian ini sudah terlepas. Oke, saya jelaskan sedikit dahulu. Nah, yang perlu kita lepas tadi soket ini, soket untuk power on off, dan soket untuk touchpadnya, dan tombol ini ya, klik mouse-nya, casingnya. Kita pinggirkan dulu. Nah, seperti inilah tampilan mesin HP Pavilion. Nah, yang sekarang kita ganti itu si kipas ini. Bagaimana sih cara buka kipas board ini? Nah, kita lepaskan semua soketnya dahulu. Soket yang ini, kabel yang ini, dan yang ini. Nah, ini agak susah mencopotnya, harus hati-hati, pelan-pelan. Oke, sudah terlepas. Soket yang ini sudah wajib kita lepaskan. Oke, sudah lepas. Dan satu baut ini. Oke, jika sudah lepas, dan ini cara ngelepas itu tarik ke atas ya guys. Nah, diangkat ke atas. Oke, untuk boardnya bisa kita tarik ke bagian sini ya. Oh ya, ini soketnya satu lagi. Oke, bisa kita lepas. Untuk melepas si boardnya ini kita tarik ke bagian belakang. Nah,
boardnya sudah bisa kita lepas. Si motherboard kita pinggirin dulu. Nah, ini kita pinggirin dulu ya. Wah, agak sedikit kena guncangan. Nah, bagaimana sih cara ngelepas si fan-nya ini? Nah, yang perlu kita buka itu tuh yang pertama ini ya. Fungsinya ini kan untuk mendinginkan si fan motherboard. Ini yang wajib kita buka. Kita buka ini dulu. Kita buka heatsink ya. Chip kita buka. Oke, ada 3 baut. Ya pelan-pelan aja ya. Kalau ini kita copot. Oke. Kita pastikan tercopot semua. Nah, tinggal kita angkat saja ya. Kita pinggirin dulu. Nah, yang pengen kita ganti itu si fan-nya ini ya. Nah, gimana sih cara ngelepas si fan-nya ini? Nah, ini ada 2 baut. 1, 2. Dua, oke. Sedikit dicongkel soket ini dan ini pinggirannya. Oke, si fan-nya udah keangkat. Nah, kita tinggal ganti dengan yang barunya. Pastikan sesuai dan cocok ya. Nah, ini cocok ya. Ini bisa kalian beli di toko oren. Ya, harganya sekitar 60 ribuan. Tapi untuk merek ini mahal. Oke, kita pasang lagi. Pasang lagi. Ya, kalau misalnya fan-nya punya kalian itu kotor ya bisa dibersihkan dulu sebelum dipasang. Ya, ada baiknya dibersihkan dulu lah sebelum dipasang. Karena ini udah cukup bersih, jadi ya nggak perlu dibersihkan lagi gitu. Oke, kita pasang kembali bautnya. Oke, ini obengnya terlalu gede. Sebentar saya ambil obeng. Oke. Jadi
Oke, fan barunya sudah terpasang. Ini sudah bisa kita pasangkan lagi ke boardnya. Kita pasang lagi ya. Oke. Nah, untuk pasangnya ya kita tinggal kita paskan saja pada posisinya lagi. Ya, agak diatur sedikit posisi pasnya bagaimana, terus dibaut kembali. Oke. Untuk pasang di bawah ini jo posisi jangan terlalu ditekan untuk pengunciannya. Nah, setelah terpasang pastikan kunci kuat kembali. Oke, oke, pasang soketnya kembali. Oh ya, untuk HP ini nih dia menggunakan fan soket tiga ini ya, 3 kabel ya. Oke, sudah terpasang. Nah, ini sudah bisa kita pasang kembali ke rangkanya. Untuk pemasangannya ya kita atur kembali posisinya seperti ini lagi. Pastikan soket-soketnya, kabel-kabelnya tidak tertimpa. Oke, sudah pas. Kita baut kembali, kunci dulu ya bagian sini. Oke. Nah, ini soket untuk LCD, kita tekan saja ya, tekan. Oke, ini juga main tekan saja. Oke, dan ini sudah masuk soketnya. Pastikan semua soket yang kita cabut tadi kita pasang kembali. Oke, sudah pada bagian sini. Oke, soket bagian sini. Nah, jadi untuk bagian board ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 soket yang harus kita pasang kembali. Untuk bautnya itu cuma satu di bagian sini saja. Untuk bagian yang lain itu tertutup oleh si covernya, itu nantinya. Nah, lanjut kita pasang covernya kembali. Untuk cover ini bebas ya, kita bisa pasang covernya dulu atau si fleksibelnya dulu, tapi biar agak mudah sih fleksibelnya dulu saja. Oke,
pastikan fleksibelnya ini masuk ya. Gampang-gampang susah sih masukinnya. Boleh ini udah ditekan juga nggak masalah sih sebenarnya. Tinggal kita masukin si fleksibelnya aja. Oke, fleksibelnya udah masuk ya. Kita lanjut ya, yang sedikit sulit itu pasang fleksibel si keyboard. Ini agak sedikit sulit ya teman ya. Kadang gampang, kadang ya sulit. Kalau untuk ngepasinnya si fleksibel keyboard ini, nah seperti ini belum masuk ya. Nah untuk sebelah sana dia udah masuk, tapi yang sebelah sininya oke, ini udah masuk. Nah ya kadang gampang, kadang sulit, itu yang saya bilang tadi. Nah untuk ini tinggal kita tekan saja ya sampai dia masuk. Oke, sudah masuk. Nah kita mulai lagi proses membaut dan pasang si komponen yang bagian-bagian ini yang kita copot tadi. Oke, kita pasang lagi. Ini ya si wifi ya. Wifi ini dia pakai baut putih. Nah ini baut untuk wifi. Nah, untuk masang wifi nya cukup ditekan ya kan. Oke, kita pasang lagi. Untuk wifi sudah kita pasang. Lanjut kita pasang RAM ya, tinggal ditekan ya. Lanjut RAM yang kedua. Oke, kita pasang harddisknya. Pasang harddisk. Oh sorry kita lupa baut ini. Kita baut lagi, pasang bautnya. Ini pakai baut yang pendek ya untuk di belakang ini. Oke, kita pasang harddisknya. Oke, harddisknya sudah terpasang, pastiin terpasang kuat. Kita lanjut pasang si harddisk kedua. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi, baut yang pendek-pendek itu adanya di bagian dalam ya. 2 lanjut 3. Ini ada 3. Lanjut. Oke.
Nah, baut yang panjang-panjang itu di bagian sisi-sisi bagian luar. Ada yang berbunyi, saudara-saudara. Terus kita pasang lagi baterainya. Sorry. Kita pasang ini dulu, si covernya. Oke, kita baut kembali. Oke, ini belum masuk ya. Oke, kita baut kembali. Pasang baterainya. Oke, sudah siap. Sekian dan terima kasih. Ini agak seret ya.